Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, hari ini kita berjumpa kembali pada pertemuan yang kedua di subtema yang kedua. Di sini kita akan membahas lanjutan materi matematika pada minggu lalu. Tapi ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perbandingan. Sekarang melanjutkan materi yang dulu, kita membahas tentang mengurutkan bilangan. Okay. Mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan terbesar. Ini tentunya sudah kalian dapatkan di kelas 1. Di kelas 2 kalian tinggal mengulang kembali dan caranya pun sama. Dan ini nanti kita buat cara yang termudah agar kalian bisa mengerjakannya. Nah, Ustazah punya soal tiga angka ini ya. 481, kemudian 357 dan 531. Nah, kita lihat dari angka ratusannya dulu. Kalian lihat angka ratusannya. Ada angka 4, 3, kemudian 5. Jika angka ratusannya berbeda, langsung diurutkan. Oke. Karena ratusannya ini sudah berbeda, maka gampang mengurutkannya. Tergantung diurutkan dari yang terkecil atau yang terbesar. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kalian mencari yang terkecil kemudian yang ke terbesar. Lihat saja, 4, 3, dan 5 yang paling kecil yang mana? Oke, coba kalian cari sendiri. Pasti sudah bisa. Oke, dilihat ratusannya. Nah, yang pertama 357. Kemudian 481, kemudian 531. Oke, ini sudah dari yang terkecil. 3, 4, dan 5. Kemudian urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kita cari lagi yang paling besar. Berarti kebalikannya yang atas. Dilihat. Oh, yang terbesar 531. Kemudian 481. Kemudian 357. Jadi 5, 4, 3. Oke. Jadi itu jika ratusannya berbeda, maka bisa langsung diurutkan. Sekarang lanjutannya ini. Jika ratusannya sama, ini ada 6, 6, 6. Oke. Kita lihat ratusannya sama nggih, 6, 6, 6. Maka kita lihat angka puluhannya. Nah, kalau yang tadi karena ratusannya berbeda, sekarang itu sama, maka yang kalian lihat puluhannya. Puluhan itu tempatnya di tengah. Ini ada angka 7, 3, dan 5. Maka bisa langsung diurutkan jika sudah ketemu angka puluhannya, nggih. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Ya, dilihat mana yang paling kecil, kemudian langsung yang ke terbesar. Kita dapat jawabannya berapa ya? Oh, kita dapat 634. Karena angka 3 di sini yang paling kecil. Setelah angka 3 kemudian disusul 652. Karena setelah 3 kemudian 5.
Terus yang terakhir 671. Terakhirnya angka 7. Ya, sudah urut ya dari yang terkecil ya ke terbesar. 3, 5, 7. Nah, bagaimana kalau urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil? Sama caranya, berarti kebalikannya dari yang atas ini. Kita cari yang paling besar, dilihat puluhannya lagi. Dilihat puluhannya, sing besar yang mana? Nah, 671, karena 7 yang paling besar. Kemudian 652, 5 terbesar kedua. Dan yang terakhir 634, karena 3 angka yang paling kecil di sini. Oke, jadi inilah cara mengurutkan bilangan. Jika ratusannya sudah sama, maka lihatlah angka puluhannya. Oke, itu cara yang kedua. Kemudian ini adalah cara yang ketiga. Kalian lihat angka-angkanya ada 146, 142, dan 148. Coba kalian lihat secara teliti. Jika dilihat dari ratusannya, itu sudah sama semua. Lihat kan? 1, 1, 1. Oh, berarti sama. Kita lihat puluhannya juga. 4, 4, 4. Wah, sudah sama juga. Oke? Nah, berarti untuk mengurutkannya, maka lihatlah satuannya. Satuannya itu letaknya di belakang. 6, 2, 8. Berbeda kan? Nah, jika sudah ketemu, dilihat dari satuannya, maka bisa langsung diurutkan. Nah, urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, tinggal gampang kita lihat angka di belakang ini saja, yang paling belakang. Kita cari yang paling kecil. Angka berapa ya? Tuh, 142. Karena 2 di sini adalah angka yang paling kecil. Kemudian disusul angka 6. 6 angka terkecil yang kedua. Kemudian yang terakhir 148. Sudah urut nggih? 2, 6, 8. Nah, itu sudah urut. Jadi mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Berarti kebalikannya yang tadi. Tetap kita melihat satuannya lagi yang paling belakang. Kita cari yang paling besar. Angkanya berapa? 148. Oke, karena 8 adalah angka yang paling besar. Kemudian disusul 146. Kemudian yang terakhir 142. Oke, bisa ya. Jadi ini adalah cara mengurutkan angka jika dilihat dari satuannya. Karena apa? Karena angka di sini, angka ratusan dan angka puluhannya itu sudah sama, maka yang dilihat adalah satuannya. Oke? Bisa ya? Kita lanjut. Satu buku berisi 10 lembar kertas. Segini itu 10. Satu tumpuk buku berisi 100 lembar kertas. Yang menumpuk ini 100. Nah, Ustazah punya 3 gambar. Gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita warna beda-beda. Oke. A, B, dan C. Nah, yang A itu ada 255,
yang B 239, dan yang C 324. Urutan banyak kertas dari yang paling sedikit. Kalian disuruh mencari yang paling sedikit yang mana ya? Nah, kamu lihat dulu. Ratusannya paling depan ada 2, 2, 3. Oke. Oh, beda yang terakhir. Yang terakhir jelas banyak karena kita mencari yang paling sedikit. Berarti antara A dan B. Karena duanya sudah sama, lihat puluhannya. Ada 5, ada 3. Berbeda kan? Berarti karena di sini kita disuruh mencari yang paling sedikit, berarti jelas antara 5 dan 3 itu yang paling sedikit 3. Berarti yang paling sedikit adalah buku yang B. Oke, jelas ya? Kemudian, jika diurutkan adalah B, A, C. Itu. Kemudian, urutan banyak kertas dari yang paling banyak. Urutan banyak kertas dari yang paling banyak adalah. Nggak perlu dicari, tadi kan sudah kita cari kan, lihat ratusannya saja. 2, 2, 3. Kan tadi kita awal sudah mencari. Nah, kalau sudah ketemu yang paling banyak, dilihat ratusannya sudah kelihatan, ada 2, 2, 3, berarti jelas 3 ini adalah yang paling banyak. Ya kan? Paling banyak. Nah, jika diurutkan, berarti menjadi C, A, B. B yang paling sedikit. Oke, itu kalau diurutkan. Oke, bisa ya, itu kalau gambar. Sekarang jika bentuknya kubus. Jika bentuknya kubus seperti ini. Ada A, B, dan C. Yang A 342, B 336, dan C 364. Urutan kubus dari yang paling banyak. Kalian cari yang paling banyak. Oke, kalian bisa lihat dari gambarnya atau bisa lihat dari angkanya. Kita lihat dulu ya dari angkanya. Dari ratusannya dulu. 3, 3, 3. Oh, sudah sama. Jadi tidak bisa dicari yang paling banyak. Kemudian lihat puluhannya. 4, 3, 6. Perhatikan sekali lagi. 4, 3, 6. Nah, kita kan disuruh mencari yang paling banyak kan? Berarti jelas yang paling banyak adalah angka 6. Kalau dilihat dari puluhannya. Berarti jawabannya adalah C. Oke, sudah ketemu. Nah, jika diurutkan berarti C, kemudian A, karena A itu ada 4-nya ini, kemudian baru B, B ada 3-nya itu. Berarti kan 6, 4, 3. Itu ya. Urutan kubus dari yang paling sedikit. Nah, kita cari yang paling sedikit. Ratusannya tadi sudah sama, 3, 3, 3, tidak bisa. Lihat puluhannya. 4, 3, 6. Nah, kita mencari yang paling sedikit ya. Lihat lagi. 4, 3, 6. Berarti yang paling sedikit adalah angka 3. Itu jawabannya. Nah, jika diurutkan menjadi seperti apa ya kalau diurutkan dari yang paling sedikit? Nah, berarti kita dapat jawaban B, A, C, yaitu angka 3, 4, 6. Tuh, ketemu ya. Nah, sekarang Ustazah punya tugas untuk kalian. Silahkan kalian mencoba
ya, mempraktekkan apa yang Ustazah sampaikan ini tadi dengan mengerjakan LKS halaman 47 sampai 50. Oke, kalian kerjakan langsung di buku LKS saja. Jika tidak bisa mengerjakan, silahkan bertanya pada ayah atau bunda. Oke, jika nanti terpaksa ayah dan bunda tidak bisa menjawab karena kesulitan, silahkan WA Ustazah. Insya Allah Ustazah akan membantu kalian menunjukkan bagaimana cara mengerjakannya. Itu nggih. Nanti hasil mengerjakannya tidak perlu difoto, kerjakan saja karena nantinya LKS akan dikumpulkan dan akan langsung Ustazah koreksi. Usahakan tugas-tugas yang ada di LKS itu dikerjakan semuanya. Jadi tidak ada yang kosong. Jadi ketika Ustazah menilai sudah berisi semuanya. Itu nggih. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.